Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini adalah proses coaching yang dilakukan oleh Seniwati sebagai coach, Pak Bahri sebagai coachi. Tujuan dari kegiatan ini adalah mencari solusi pembelajaran di kelas Pak Bahri, yang mana di dalam kelasnya ada beberapa murid yang terlihat pasif selama kegiatan pembelajaran. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita melanjutkan pada dialog tahap pertama, dialog pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak, hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Jadi pada kegiatan ini kita akan laksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya agar nanti Bapak sudah melaksanakan program pembelajaran di kelas saat saya observasi, Bapak sudah siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Baik, Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Bisa ya? Allah. Ya, terkait tujuan pembelajaran Bapak, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Karena tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan di dalam kelas, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan hidup manusia. Terus untuk area pengembangannya nanti, Pak, nanti yang ingin dikembangkan dari siswa apa, Pak? Yaitu masalah keterampilan peserta didik. Nantinya akan menemukan jenis-jenis kebutuhan manusia yang mereka ingin capai. Jadi mereka nanti langsung praktek ya, Pak, menganalisis jenis-jenis kebutuhan manusia yang Bapak berikan kepada mereka. Ya, seperti itu. Kemudian nanti dalam melaksanakan pembelajaran, model pembelajaran yang digunakan seperti apa, Pak? Saya coba model pembelajaran sesuai dengan pembelajaran saya. Saya akan menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi model pembelajarannya nanti PBL. Untuk strategi pembelajarannya Bapak pakai strategi apa, Pak? Itu strategi yang saya terapkan di sini yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Terus lebih ke arah proses dan produk. Jadi nanti Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ada berdiferensiasi proses dan produk. Nah, baik, Pak, untuk bentuk penilaiannya bagaimana, Pak? Itu saya gunakan nanti di sini yaitu tes tertulis dan analisis tugas peserta didik. Baik, Pak. Untuk penilaiannya ada tertulis dan ada hasil analisis dari tugas peserta didik. Nah, jadi untuk sasarannya kelas berapa, Pak? Sasarannya yaitu saya coba kelas 7. Jadi sasarannya nanti di kelas 7 dan kemudian hari apa pelaksanaannya dan jam berapa, Pak? Ya, sesuai dengan jadwal poster pembelajaran, yaitu hari Rabu jam ke-5 dan ke-6. Jadi nanti kita laksanakan di hari Rabu di jam ke-5 dan ke-6 ya, Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Saya ingin tahu saja apa nanti kegiatan pembelajaran Tak, dan nanti saya pantau dan saya amati juga berkaitan hal ini, dan saya harapkan nanti di hari Rabu ya, Pak, jadwal kita pelaksanaan observasi Bapak sudah siap. Kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah Bapak rencanakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi percakapan coaching yang telah dilakukan oleh Seniwati sebagai coach dan Pak Bahri yang berperan sebagai coachi. Selanjutnya adalah melakukan observasi di kelas dan melihat keberhasilan tujuan kegiatan coaching. Baik. Persilakan untuk kelas memimpin temannya dan
siapkan untuk berdoa. Semuanya seberang. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita belajar, kita absen dulu. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir, apa alasannya tidak hadir. Alibah, Alhamid, Oke. Asari, Iqmal, Gimara, Kiki, Muhayyas, Nadia, Nia Ramadhani, Nur Aidin, siapa lagi? Yang tidak hadir? Yang lain? Sakit? Ya, baik kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ketua Kelas. Kita silakan dengan hormat. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Beri semangat dulu sebelum kita belajar dengan yel-yel IPS. Satu lagi ya. Kalau kau suka IPS, tepuk tangan. Kalau kau suka IPS, tepuk tangan. Kalau kau suka IPS, tepuk tangan. IPS pelajaran kesukaanku. IPS pelajaran kesukaanku. IPS pelajaran kesukaanku. Ya, nah, semangat kita dalam belajar IPS dinamakan yel-yel. Mari kita lihat layar
di atas. Kita semua lihat slide di atas. Kebutuhan hidup manusia. Nah, Bapak ingin memberitahu apa tujuan kita mempelajari materi hari ini tentang tujuan hidup kebutuhan manusia. Nah, kalian semua di papan ayat ini tujuan pembelajaran kita yang mau kita capai. Jadi kita mau belajar itu harus ada dicapai, harus ada ditahu hasil. Dari judul pembelajaran kita ini yaitu kebutuhan hidup manusia. Kita pelajari kebutuhan hidup manusia harus ada target yang mau dicapai. Apa yang dicapai dalam pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu atau dapat mengklasifikasikan, mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan hidup manusia dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Ini sasaran kita dalam belajar hari ini tentang kebutuhan hidup manusia. Lanjut. Yang bisa menjawab pertanyaan Bapak nanti silakan angkat tangan tentang kebutuhan hidup manusia. Pertanyaan seperti ini. Apa-apa yang berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia? Siapa bisa? Angkat tangan. Tempat tinggal, kendaraan, makanan, dan laki-laki. Pakaian. Yang lain? Jawabannya sudah sama tadi. Yang lain? HP. Masih ada kelompok lain? Apa-apa yang berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia? Pendidikan. Kita hapus sama-sama. Baik. Bapak lagi bertanya tentang kesiapan anak-anakku untuk belajar hari ini. Bagaimana kesiapan anak-anakku hari ini untuk belajar? Alhamdulillah sudah siap semua. Sudah dipersiapkan dari rumah, fisik, jasmani dan rohani, makan pagi. Dari rumah kami sudah bagus, sudah ada semua yang bagus. Karena sudah siap semua. Ya, baik, kita perhatikan semua di papan materi kita hari ini. Ya, perhatikan di atas di layar. Bapak akan menjelaskan pengertian kebutuhan hidup manusia. Pengertian kebutuhan manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan. Maka kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi. Jadi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Itu adalah pengertian dari kebutuhan hidup manusia. Intinya di sini adalah bagaimana kebutuhan kita terpenuhi, yaitu jasmani dan rohani. Itu saja dua. Apa itu jasmani? Ya, tubuh kita. Mau makan, mau minum, mau berpakaian. Apa itu rohani? Mau beribadah, mau dengan ceramah, mau kebaikan. Itu intinya begitu. Jasmani dan rohani terpenuhi. Dari kesimpulan pengertian bakal ada kesimpulan. Ya. Saya paham pengertian dari pengertian dari kebutuhan hidup manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan bermacam-macam. Nah, setiap individu itu
si Iyas dengan Rahmat beda kebutuhannya. Beda walaupun dia laki-laki, apalagi kalau perempuan dengan laki-laki beda perempuannya, beda kebutuhan. Jenis kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi berkelompok, yakni kebutuhan yang terkait dengan tingkat kepentingan, waktu, sifat, dan subjek. Ini jenis kebutuhan manusia ada 4. Pertama kepentingan, waktu, sifat, dan subjek. Ini. Pertama menurut tingkat kepentingan. Menurut selain melihat di ayat, juga dilihat dari materi yang saya bagikan. Nah, pertama jenis kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer ini sifatnya pokok. Siapa bisa memberikan contoh kebutuhan primer? Ya, rumah. Kalau kebutuhan sekunder, siapa yang bisa memberikan contoh? Merah. Perawatan rumah tangga. Kebutuhan tersier, siapa yang bisa memberikan contoh? Ya. Mobil mewah. Nah, itu contoh-contoh dari kebutuhan menurut kepentingannya. Menurut kepentingannya sudah disebutkan tadi teman-temannya. Pertama kebutuhan primer namanya kebutuhan pokok, dijelaskan tadi contohnya. Kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Itu menurut kepentingannya. Sekarang menurut waktu pemenuhan kebutuhan terbagi menjadi pembagian. Kebutuhan sekarang, kebutuhan masa datang, kebutuhan mendesak sepanjang waktu. Menurut sifatnya, ini adalah jenis kebutuhan manusia yang ketiga. Menurut sifatnya, jenis kebutuhan manusia yang keempat. Menurut subjek. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh kebutuhan individu? Nah, siapa? Makan dan minum. Apa lagi? Nah, apa? Buku. Kebutuhan individu. Ya. Sepatu individu. Baik. Pakaian. Pokoknya. Kebutuhan kelompok. Contohnya. Jalan, sekolah, pasar, lapangan. Ya, itu adalah contoh kebutuhan subjek, individu dan kelompok. Adalah pemaparan kami sampaikan Bapak tentang kebutuhan manusia, mulai dari pengertian kebutuhan hidup manusia, jenis-jenis kebutuhan hidup manusia terbagi beberapa bagian menurut tingkat kepentingannya, waktu, sifat, dan penggunanya. Sekarang kita sudah siap semua kelompoknya. Kita latihan mengerjakan secara berkelompok. Kelompoknya kelompok 1 diacak. Ya. Silakan berdiskusi sesama temannya. Satu pekerjaan bertanggung jawab semua. Ya, dimusyawarahkan baru ditulis di apa?
disepakati, baru ditulis jawabannya. Ya. Nanti masing-masing kelompok mempertanggungjawabkan hasil diskusinya dalam bentuk mempresentasikan di atas, ditanggapi dengan kelompok lain. Dipresentasikan atau dipaparkan atau dijelaskan hasil diskusinya masing-masing kelompok lain menanggapi. Boleh bertanya apa yang tidak dimengerti dan diskusikan sama kelompoknya. Siapa ketua, siapa yang tulis, silakan. Nah, boleh bertanya yang tidak diketahui. Boleh. Ya, kelompoknya mana? Mana kelompoknya? Belajar, bagaimana belajar. Ya. Apa yang dibicarakan nanti? Silakan bertanya. Boleh cabut dulu nanti supaya keadilan. Tidak cemburu bahwa ini tidak cemburuan dalam mempresentasikan contohnya untuk menghindari kecemburuan supaya kita adil, kita cemburu supaya apa? Nanti pembelajaran ini sudah bagus. Ya, dari kelompok ini dulu. Nomor berapa? Naik nanti. Berapa? Nomor berapa? Nomor keempat naik dia. Ini nomor berapa? Tiga. Nomor dua. Yes. Boleh yes. Nomor satu. Yes, belum tampil. Sebelum tampil kelompok dua, kalian dulu. Satu kali ya. Saya dulu satu kali, tampil kelompok dua. Tiga kali. Iya. Iya, tiga kali. Satu, dua, tiga. Dari hasil undian, rezekinya kelompok dua tampil pertama. Ini namanya rezeki. Bukan cuma rezeki itu dapat uang, rezekinya dia pertama. Itu rezekinya. Boleh kelompok dua atas nama kelompok dia. Tiap-tiap kelompok ada masing-masing tanggapan atau pertanyaan. Kebutuhan primer, pakaian, buku, pulpen, tas, sepatu. Kebutuhan sekunder, lemari, kursi. Kebutuhan tersier, motor mewah dan mewah. Kebutuhan sekarang,
uang jajan. Boleh dari kelompok lain menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Siapa dari kelompok mana dulu yang mau bertanya tentang judul diskusi kelompok 2 kebutuhan seorang pelajar? Apakah sudah sepakat atau bisa diterima? Boleh bertanya? Boleh bertanya? Ada pertanyaan? Ya, bertanya sama kelompok 2 tentang ini kebutuhan seorang pelajar. Sudah boleh? Kelompok 2 kita fokus dulu. Balik kertasnya, perhatikan di papan. Balik kertasnya tadi. Ya. Langsung saja jawaban. Langsung saja jawaban. 5 nomor. Kita habiskan waktu 10 menit. 10 menit waktu mengerjakan. Oke, kumpul. Kelompok berapa ini? 4 boleh maju dulu kita selesai dengan tempat. Kelompok kedua, hasil kedua. Kedua. Kelompok satu. Maju. Ya, alhamdulillah setelah belajar hari ini, besok kebutuhan hidup Indonesia kita setelah belajar kita bersyukur kepada Allah. Berikut kita bahas, kita refleksi lagi. Kita keras tentang materi ini sekali apa kalau kita itu menyanyi apa kesimpulan dari materi ini oke sini saya kemudian jadi coba keras. Ya, sudah lihat bos. Alhamdulillah, Bapak ingin menyimpulkan materi yang kita hari ini, yaitu tentang kebutuhan hidup manusia. Jadi, kebutuhan hidup manusia itu dapat disimpulkan ada 2, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani, sifatnya benda dan jasa. Jadi kesimpulannya seperti itu. Materi hari ini tentang kebutuhan hidup manusia dapat kita simpulkan dengan tujuan kita belajar kita ini. Kita dapat mengelompokkan jenis-jenis kebutuhan hidup manusia. Kesimpulannya hari ini yaitu ada 2 saja. Bagaimana kebutuhan jasmani dan rohani kita terpenuhi bahagia. Nah, intinya begitu. Kita makan senang, bahagia, kenyang. Intinya begitu. Kita beribadah senang, itu. Intinya begitu. Kebutuhan jasmani dan rohani kita terpenuhi. Intinya bagaimana? Ada barang, ada jasa. Barang itu sudah jelas. Barang itu juga jelas, pakaian, makanan, rohani itu keserangan rohani, agama, beribadah. Itu intinya 2, barang dan jasa terpenuhi jasmani dan rohani. Tubuh kita
jasmani, rohani kita, bagaimana ibadah. Nah, intinya kebutuhan hidup manusia terpenuhi dengan cara itu. Kesimpulannya. Jadi siswa dapat mengklasifikasikan atau mengkelompokkan jenis-jenis kebutuhan manusia dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa diambil kesimpulan bahwa apa kebutuhan yang kita sehari-hari bisa terpenuhi dengan barang dan jasa. Barang dan jasa itu apa? Kepuasan jasmani dan rohani, makan, minum, berpakaian, beribadah. Itu kesimpulan kita dengan dikelompokkan masing-masing kelompok yang sudah tadi. Ini namanya skalanya. Uang 100.000 bisa dibagi-bagi habis, tidak boros. Ya, itu. Dari siswa ada yang bisa menyimpulkan? Mau menyimpulkan materi hari ini? Dari materi hari ini tentang kehidupan Indonesia, saya bisa merefleksi atau membuat kesimpulan boleh tekan. Dan Bapak ingin mengingatkan pertemuan kita minggu depan, ada kesiapan minggu depan, kesiapan minggu depan yaitu materi kita keragaman lingkungan sekitar. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini atau berdoa mengakhiri pelajaran hari ini. Boleh. Berkelas. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin.